Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini aku mau cerita apa yang aku rasain setelah suntik vaksin COVID-19. Penasaran nggak? Ikutin terus video aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Apa yang aku rasain setelah aku suntik vaksin COVID-19? Awal disuntik, jadi begitu waktu disuntik kan, ya biasa aja seperti rasa disuntik gitu, ketusuk jarum. Oke, bercanda. Iya kayak gitu, ya namanya disuntik juga kerasa seperti digigit semut kayak gitulah, sakit sedikit. Nah, kemudian waktu aku berjalan ke meja 4 untuk meja pemantauan, meja observasi itu ada kayak nyut gitu di bagian kepala belakang kayak gitu. Jadi kayak agak pusing kayak gitu. Nyut kayak gitu. Tetapi hanya sekali aja. Sudah itu sudah nggak ada efek sampingnya apa-apa. Terus setelah diobservasi 30 menit kan kemarin itu, setelah diobservasi 30 menit tidak ada reaksi apapun, tidak pingsan, tidak mual, tidak muntah, tidak keringat dingin. Akhirnya boleh pulang. Aku itu vaksinnya jam 11. Jam 11 aku suntik, terus nggak ada efek samping apa-apa. Sampai di rumah pun belum ada reaksi apa-apa, pusing enggak, ngantuk enggak, pengen makan terus enggak juga gitu ya. Makan tetap biasa. Nah, terus 6 jam, 6 jamnya dari jam 11, sekitaran jam 5-an. Bener gak sih jam 5? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Iya benar jam 5-an. Itu yang aku rasain badan aku mulai agak anget. Jadi mulai agak panas kayak gitu. Tapi aku nggak sempet ngetem, nggak sempet ngukur suhu aku berapa. Itu aku nggak sempet ya. Jadinya tapi ada beda rasanya, rasa badan aku rasa seperti kayak kita mau demam kayak gitu. Nah, jadi badan aku itu rasanya kayak anget-anget, lebih anget gitu, terutama bagian leher, bagian kepala kayak gitu. Tapi kalau tangan, kaki itu nggak anget. Tapi kalau sekitaran badan bagian dalam kayak gitu, perasaan aku rasanya itu seperti lebih hangat. Tapi aku nggak demam, nggak ngerasa kayak demam, tidak menggigil gitu, nggak. Terus nggak juga ngerasain ngantuk. Kalau teman-teman aku yang lainnya kebanyakan ngerasanya itu lebih ngantuk gitu, agak pusing. Sebenarnya aku berencana untuk tidur, tetapi aku malahan nggak bisa tidur, nggak ngantuk sama sekali kayak gitu. Entah mungkin ya karena aktivitas aku, karena kan aku masih punya si bocil ya, jadi si Zian kan umurnya masih 2 tahun kurang 2 bulan, jadi aktif-aktifnya jadi kesana kesini jadinya ya nggak ngantuk, mungkin juga karena itu kayak gitu. Tapi memang aku tidak terasa ngantuk. Nah, terus sekitaran jam 10 malam yang demam itu malahan anakku, si Zian yang demam, bukan aku. Zian itu sekarang umurnya 22 bulan. 2 bulan lagi dia pas 2 tahun. Tapi dia masih menyusu sama aku. Jadi aku itu masih menyusu si Zian. Kemarin waktu pas pertama kali screening itu sempet nggak jadi dikarenakan kan ibu menyusui tidak boleh vaksin. Terus karena aku ada GERD juga jadinya ditunda gitu ya. Nah, terus yang untuk ibu menyusui itu ternyata ada revisi lagi. Jadi diperbarui lagi, ternyata ibu menyusui boleh diberikan vaksin. Jadi ibu menyusui tetap dibolehkan vaksin. Termasuk si temen aku kemarin itu dia anaknya masih 10 bulan juga, tetapi kemarin dia vaksin kayak gitu. Nah, kalau aku efek sampingnya karena aku masih menyusui si Zian, jadi aku kemarin itu balik dari puskesmas, balik ke rumah ya biasa namanya anak ketemu sama emaknya, sama ibunya gitu ya langsung nempel, langsung nenen, langsung menyusu kayak gitu kan. Tetapi memang sekitaran jam 10 malam itu yang demam bukan aku tapi si Zian. Jadi badan dia itu anget, tapi hangatnya nggak sampai 38. Kalau si Zian kemarin sempat aku tem, karena kan aku khawatir kalau anak demam gitu ya. Aku selalu sedia termometer, selalu aku pantau suhunya. Badan dia hangat, kepalanya hangat, ketiaknya hangat kayak gitu kan. Aku tem, ternyata 37,8. Jadi sudah mengarah ke demam karena normalnya suhu badan kita itu 36,5 sampai 37,5.
Kalau di atas 37,5 berarti sudah demam. Nah, si Zian ini demam dia, tapi dia tetap tidur. Jadinya aku juga nggak bangunin dia untuk minum obat, enggak. Tapi dia tidur. Cuman aku buka aja bajunya biar tidak terlalu hangat. Terus aku tungguin juga, aku pantau juga suhunya. Kalau misalkan dia naik terlalu banyak, ya akan aku kasih obat gitu. Ternyata enggak, sekitaran 37,8, 377 kayak gitu, tapi memang badannya anget. Nah, si Zian ini mulai anget jam 10 malam, anakku yang hangat badannya jam 10 malam sampai jam 2. Itu badannya hangat. Mulai dari jam setengah 3, suhu badan dia itu sudah mulai normal, dingin. Sampai paginya, udah dia nggak demam lagi, alhamdulillahnya nggak demam lagi. Hanya malam pas jam 10 sampai jam 2 pagi. Jadi kalau misalkan dikaitkan sama suntik vaksin COVID aku suntik vaksin jam 11. Kemudian mulai 6 jam itu aku mulai ada peningkatan suhu tubuh, tapi aku nggak demam. Nah, terus karena aku menyusui, anakku badannya mulai anget dari jam 10, jadi 12 jam. 12 jam pasca pemberian suntik vaksin COVID ke aku, terus aku menyusui anakku, dan anakku sekitaran jam 10 itu demam. Dia mulai demam. Aku menyusui si Zian itu sekitaran jam 1. Jadi dari jam 1 ke jam 10, nah 10 jam jaraknya. Jadi 10 jam itu anakku badannya anget, agak demam kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya dia nggak demam tinggi, hanya demam seperti imunisasi biasa. Kalau sekarang sih yang aku rasain nggak ngerasain apa-apa. Bengkak, sakit, kemerahan di bekas suntikan itu biasa aja, itu wajar, namanya bekas disuntik. Jangankan disuntik ya kan, kita digigit semut aja bengkaknya masih ada 2 hari 3 hari kayak gitu kan. Kalau masalah bekas suntikan, bengkak, nyeri, merah itu tidak jadi masalah. Terus kalau untuk demam, aku nggak demam, tapi anakku yang demam. Tapi demamnya tidak terlalu tinggi dan hanya sebentar. Terus untuk nafsu makan, kalau aku biasa aja, nggak terlalu pengen kayak makan banyak kayak gitu, nggak. Kalau anakku ya makan, tetap makan dia, bahkan makan dia lebih banyak kayak gitu. Terus kalau untuk efek yang lain, aku tidak mengalami ngantuk, nggak. Terus aku nggak ngalamin pusing, nggak juga kayak gitu. Mungkin kalau misalkan yang pusing ada kaitannya juga mungkin dengan kolesterol. Jadi mungkin kalau ada temen aku yang pusing tetapi dia memang memiliki riwayat kolesterolnya lebih tinggi gitu, jadinya mungkin bisa juga dikarenakan kolesterolnya gitu kan. Nah, jadi itu aja yang aku alamin, nggak banyak sih. Alhamdulillah sampai sekarang kondisinya sehat, aku sehat, anakku sehat juga. Dan semoga kita semua sehat ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton video aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.